Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kids, how are you today? I hope you are in the good condition. Amin ya rabbal alamin. Welcome to mathematics class. Today we are going to learn mathematics. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengecek semangat kalian terlebih dahulu. Masih ingat tepuk semangat? Baik, kita bersama-sama ya, tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Baik, kalian sudah semangat belum belajar matematika bersama Ibu? Baik, apabila sudah siap dan semangat, kita mulai saja pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa siapkan alat tulis, buku Let's Start Math Students Book dan buku 02-nya ya. Are you ready kids? Let's begin. Today we are going to learn about quadrilaterals part 2. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai segi 4. Nah, minggu ini kita hanya akan mempelajari tentang persegi atau square dan persegi panjang atau rectangle. Baik, seperti biasa kegiatan pembelajaran hari ini yang pertama adalah membacakan ayat suci Al-Quran surat Al-Anbiya ayat ke-31. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana menggambar persegi dan persegi panjang. Kemudian kita akan mencari keliling dan luas dari persegi dan persegi panjang. Dan yang terakhir, kita akan latihan soal. Tetap semangat anak-anak. Baik, yang pertama kita akan membacakan ayat suci Al-Quran surat Al-Anbiya ayat ke-31. Let's recite together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Artinya, dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menggambar persegi dan persegi panjang. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari keliling dan luas dari persegi dan persegi panjang. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana menggambar persegi dan persegi panjang. Perhatikan baik-baik ya, dan siapkan terlebih dahulu penggarisnya dan alat tulisnya ya. Baik, yang pertama kita akan mempelajari draw a square, menggambar sebuah persegi. Di sini terdapat contoh how can we draw a square of side 5 cm. Bagaimana kita menggambar sebuah persegi yang sisinya 5 cm. Baik, untuk menggambar sebuah persegi, kita membutuhkan sebuah alat, yaitu adalah sebuah penggaris. Kalian siapkan terlebih dahulu penggaris yang ada di rumah masing-masing ya. Baik, langkah pertama dalam membuat persegi adalah kita buat satu sisi terlebih dahulu. Nah, persegi itu memiliki 4 sisi. Jadi yang pertama kita akan menggambar satu sisi terlebih dahulu. Nah, lihat, diminta di soalnya itu adalah sisinya sebesar atau sepanjang 5 cm. Baik, perhatikan penggaris ini. Kita akan menggambar sebuah garis terlebih dahulu yang panjangnya 5 cm.
dimulai dari angka 0 sampai angka 5 ini. Baik, kita garis sampai angka 5. Seperti ini. Kemudian yang kedua, kita gambar lagi satu garis sebesar 5 cm. Kita garis, ingat dimulai dari 0, 5 cm, stop. Kemudian kita buat garis lagi 5 cm, karena persegi itu sisinya semuanya sama besar. Di sini juga sisinya berarti 5 cm. Ingat dimulai dari angka 0. Dan yang terakhir kita tinggal sambungkan saja sisi yang terakhir. Harus 5 cm juga. Nah, kita lihat dari 0 sampai 5, maka semuanya sisinya telah 5 cm. Nah, kita bisa menyebut persegi ini dengan sebutan persegi A, B, C, D. Atau boleh kalian mau persegi PQRS, mau persegi apa saja juga boleh. Nah, kita tulis sisinya itu panjangnya adalah 5 cm. Dan ini juga 5 cm. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari draw a rectangle atau menggambar sebuah persegi panjang. Oke, kita lihat contoh berikut ini. Draw a rectangle ABCD with AB equal 6 cm and BC equal 3 cm. Nah, gambar sebuah persegi panjang ABCD dengan AB atau panjang garis AB sebesar 6 cm dan panjang garis BC sebesar 3 cm. Baik, kalian siapkan lagi penggarisnya terlebih dahulu. Baik, yang pertama apabila soalnya seperti berikut. Yang pertama, kita gambar satu garis terlebih dahulu, yaitu di sini kita akan menggambar garis AB yaitu sepanjang 6 cm. Kita letakkan lagi penggarisnya seperti ini. Baik, kemudian kita ukur dari 0 sampai 6. Nih, angka 6 di sini. Baik. Kita tarik garis dari 0 sampai 6. Nah, sekarang kita telah menggambar garis AB. Kita tandai di sini, kita menggambar garis AB. Kemudian yang kedua, kita akan menggambar garis BC. Nah, di sini sudah ada titik B, berarti C-nya tinggal ke atas saja. Sepanjang 3 cm. Kita letakkan dari 0 sampai 3 cm. Seperti ini. Apabila sudah 3 cm, kita tarik garis lagi seperti berikut. Nah, kita namakan tadi tiang 3 cm itu garis B ke C. Oke, baik seperti ini. Nah, masih ingat persegi panjang itu sisi yang berseberangan ini dengan ini berarti harus sama panjang. Berarti sisi yang di sebelah sini juga harus 3 cm. Baik, kita letakkan lagi penggaris sampai dari 0 sampai 3 cm. Seperti ini. Apabila sudah 3 cm seperti ini dari 0 sampai 3, kita tarik garis. Nah, seperti berikut. Berarti yang terakhir kita tinggal sambungkan saja garisnya. Baik, seperti ini. 3 cm. Kemudian yang ini, karena ini berseberangan dengan garis AB atau berhadapan dengan garis AB, maka harus sama panjang. Berarti yang ini harus 6 cm dan yang ini juga harus 6 cm. Baik, ini ada satu titik atau titik temu yang belum kita kasih nama. Karena di sini sudah namanya ABC, kita tinggal teruskan saja. Setelah C itu
adalah huruf D. Maka kita telah membuat sebuah persegi panjang ABCD. Baik, kita tulis lagi. Tadi AB-nya itu sebesar 6 cm dan BC-nya itu sebesar 3 cm. Baik, seperti itu ya. Baik, kemudian kita akan mempelajari bagaimana keliling dan luas dari persegi dan persegi panjang. Perhatikan baik-baik cara penyelesaiannya ya. Baik, yang ketiga kita akan mempelajari perimeter and area of a square. Perimeter itu apa ya? Perimeter itu adalah keliling dan area itu merupakan luas. Jadi kita akan mempelajari keliling dan luas sebuah persegi. Kita lihat persegi berikut. Nah, sisi ini kita namakan dalam bahasa Inggrisnya adalah length atau panjang. Nah, biasanya di Indonesia itu kita sebut saja sebagai sisi atau kita singkat dengan huruf S kecil. Yang ini juga sama, ini juga namanya sisi juga namanya, atau dalam bahasa Inggris length. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah sisi. Kita singkat juga dengan S kecil. Kita lihat sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi. Karena ini adalah sebuah persegi, maka sisi ini atau keempat sisinya sama besar. Nah, jadi rumus dari perimeter of square atau keliling dari persegi adalah, nah, karena ini dalam bahasa Indonesianya adalah keliling, maka ibu akan singkat dengan huruf K. Jadi K itu merupakan keliling. Baik, maka kelilingnya sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Karena sisi pada sebuah persegi ada 4, jadi kita jumlahkan keempat sisinya. Atau kita singkat sebagai S tambah S tambah S kecil lagi tambah S kecil lagi. Kita lihat S-nya ada 4. Kita sederhanakan lagi menjadi 4 dikali S kecil. Maka rumus keliling adalah 4 dikali S kecil atau 4 kali sisi. Kemudian yang kedua di sini ada area of square atau luas dari persegi. Baik, ini merupakan luas. Nah, ibu akan singkat dengan L besar. L besar. Jadi L besar itu nanti adalah luas, singkatan untuk luas. Nah, oke. Luas itu rumusnya adalah sisi dikali sisi. Atau kita singkat sebagai L sama dengan S kecil dikali S kecil. Jadi rumusnya seperti ini ya. Kalau luas, sisi dikali sisi saja. Kalau keliling adalah 4 dikali sisi. Ingat ya. Baik, kita lihat contoh soal tentang keliling dan luas persegi. Example, find the perimeter and area of the square. Nah, kita lihat perseginya seperti ini. Sisinya sepanjang 8 cm, 8 cm, dan semuanya 8 cm karena persegi itu semua sisinya sama besar. Baik, tadi perimeter itu adalah keliling. Keliling. Tadi kita singkat sebagai K kecil, oke? K kecil sama dengan 4 dikali
dikali sisi sama dengan 4 dikali, tadi berapa sisinya? 8. Coba berapa 4 kali 8? 4 kali 8 sama dengan 32. Nah, kita lihat di sini satuannya adalah sentimeter. Kita jangan lupa mencantumkan satuannya di akhir. Maka keliling dari persegi yang sisinya 8 cm adalah 32 cm. Yang kedua yang ditanyakan adalah area of square. Area itu tadi apa? Area itu adalah luas. Dan kita singkat sebagai L besar. Tadi rumusnya seperti apa? L besar sama dengan S kecil dikali S kecil, atau L sama dengan atau luas sama dengan sisi dikali sisi. Kita lihat sisinya tadi berapa? 8 dan 8 karena sisinya sama. Coba 8 dikali 8 berapa? Ya betul, yaitu 64. Lihat satuannya lagi, sentimeter. Nah, karena ini merupakan luas, maka satuannya berubah menjadi sentimeter kuadrat. Di sini ada kuadratnya. Nah, di sini sentimeter terus ada angka 2 di atas. Jadi, luas persegi yang sisinya 8 cm adalah 64 cm kuadrat. Atau bisa disebut dengan 64 cm persegi. Yang dua di atas ini bisa kita sebut persegi, 64 cm persegi. Baik, kita lihat lagi contoh soal yang kedua mengenai keliling dan luas dari persegi. Example, this square has a perimeter of 12 cm. What is the length of each side? Jadi di sini yang pertama kita tidak mengetahui sisinya itu berapa sentimeter. Nah, yang ditanyakan berapa sentimeter atau berapa sisinya apabila kelilingnya sama dengan 12. Jadi yang di sini yang pertama yang diketahuinya adalah perimeter atau kelilingnya sama dengan 12 cm. Nah, yang ditanyakan length dari persegi tersebut. Tadi length itu dalam bahasa Indonesianya bisa kita sebut sebagai sisi. Nah, berarti cara kita menjawabnya adalah seperti berikut. Karena yang diketahui keliling, yang pertama kita tulis terlebih dahulu rumus dari keliling. Tadi keliling itu kita singkat dengan K. K itu sama dengan 4 dikali sisi. Baik, tadi yang diketahui keliling. Jadi kita tulis di bawah K ini berapa tadi kelilingnya? 12 cm sama dengan 4 dikali S. Kita lihat seperti ini. Nah, berarti yang ditanyakan kan tadi S, karena S ini atau sisinya belum diketahui. Maka S atau sisi sama dengan, lihat caranya, perhatikan baik-baik. S sama dengan 12 dibagi 4. Jadi caranya adalah sisi itu adalah keliling dibagi 4, banyak sisi. Jadi berapa? 12 dibagi 4, 3. Kita lihat tadi kelilingnya satuannya apa? Sentimeter. Maka sisinya juga satuannya sentimeter. Atau kita bisa membuat rumus lagi, yaitu kalau yang ditanyakan sisi, maka sisi sama dengan keliling dibagi banyak sisi dari persegi berapa?
4. Jadi kita tinggal masukkan saja angka-angkanya. Kelilingnya tadi 12, tinggal dibagi 4. Berapa tadi? 3 cm, karena satuan kelilingnya cm. Boleh menggunakan cara yang ini ataupun cara yang ini, sama saja. Baik, selanjutnya yang terakhir kita akan mempelajari perimeter and area of rectangle. Atau tadi perimeter itu apa? Keliling dan luas sebuah persegi panjang. Di sini kita lihat ada persegi panjang. Sisi yang panjangnya lebih panjang atau yang sisinya lebih panjang kita sebut sebagai length. Sisi yang lebih panjang kita sebut sebagai length, atau dalam bahasa Indonesianya adalah panjang. Dan kita singkat dengan P kecil. Length itu panjang, kita singkat dengan P kecil. Kemudian sisi yang lebih pendek kita namakan dengan breadth, atau nulisnya seperti ini ya, breadth. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah lebar. Lebar. Baik, dan kita singkat dengan L kecil. L kecil. Oke. Jadi yang sisi yang berhadapannya juga sama. Yang ini disebut lebar dan ini juga yang di atasnya disebut panjang. Baik. Jadi perimeter of rectangle, kita lihat perimeter tadi itu adalah keliling. Dan kita singkat dengan huruf K. Nah, keliling itu sama dengan panjang, kita jumlahkan semua sisi. Panjang ditambah lebar. Kemudian yang atas kita sebut tadi panjang lagi, ditambah panjang lagi. Ditambah satu lagi di sini ada lebar. Baik, seperti ini kita lihat. Panjangnya ada 2. Dan lebarnya juga ada 2. Kita singkat menjadi seperti berikut. K sama dengan 2 dikali, kita tanda kurung. Di sini panjang ditambah lebar. Kenapa di sini 2? Tadi karena panjangnya juga ada 2, lebarnya juga ada 2. Oke. Kemudian kita singkat lagi. Tadi panjang kita singkat dengan huruf P kecil dan lebar kita singkat dengan huruf L kecil. Maka K atau keliling sama dengan 2 dikali P kecil ditambah L kecil. Jadi K sama dengan 2 dikali P ditambah L. Baik, kemudian area of rectangle. Tadi area itu adalah luas. Oke, seperti ini. Luas kita singkat tadi dengan huruf L besar. Nah, luas sebuah persegi panjang rumusnya adalah panjang dikali lebar. Oke, seperti ini. Tadi panjang kita singkat dengan huruf P kecil dan lebar dengan huruf L kecil. Maka luas persegi panjang adalah L sama dengan P kali L, atau L sama dengan panjang kali lebar. Dan kelilingnya adalah 2 dikali P ditambah L, atau 2 dikali panjang ditambah lebar. Baik, kita lihat contoh soal mengenai perimeter and area of rectangle, atau keliling dan luas persegi panjang. Di sini terdapat contoh find the perimeter and area of this rectangle. Kita lihat
persegi panjangnya. Yang 8 ini karena 8 lebih besar dari 3, maka yang 8 ini adalah sebuah panjang. Atau kita singkat dengan P kecil. Maka yang 3 cm ini merupakan lebarnya. Atau kita singkat dengan L kecil. Oke, tadi rumus perimeternya itu adalah apa? Kita tulis terlebih dahulu perimeter of rectangle. Oke, tadi perimeter itu keliling, kita singkat dengan K, huruf K. Keliling dari persegi panjang adalah 2 dikali P ditambah L. Kita tulis 2 dikali, kita lihat P-nya itu berapa? 8 cm. Dan L-nya itu berapa? Kita lihat 3 cm. Baik, cara menyelesaikan operasi berikut adalah yang pertama kita selesaikan penjumlahan terlebih dahulu, atau yang di sini adalah yang kita selesaikan adalah yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 2 dikali 8 ditambah 3 berapa ya? 11. Oke, maka hasilnya berapa? 2 dikali 11 22. Kita lihat tadi panjang dan lebarnya satuannya apa? Sentimeter. Maka kelilingnya juga satuannya adalah sentimeter. Maka keliling persegi panjang yang memiliki panjang 8 dan lebar 3 adalah 22 cm. Baik, selanjutnya kita akan mencari area of rectangle. Area itu tadi apa? Luas. Luas itu kita singkat dengan huruf L besar. Tadi luas persegi panjang adalah P dikali L atau panjang dikali lebar. Panjangnya tadi berapa? Ini 8 cm. Kemudian lebarnya berapa? 3. Oke, berapa 8 dikali 3? Itu 24. Kita lihat satuannya adalah sentimeter. Karena luas, maka kita di akhir tambahkan angka 2 di atas untuk satuannya. Nah, seperti ini. Maka luasnya adalah 24 cm persegi atau 24 cm kuadrat. Pokoknya luas itu harus ditambah angka 2 di atas untuk satuannya. Baik, selanjutnya kita lihat lagi contoh soal mengenai keliling dan luas dari persegi panjang. Di sini terdapat contoh. The perimeter of a rectangle is 16 cm. Find the area of the rectangle if its length is 6 cm. Jadi di sini yang diketahui adalah kelilingnya. Yang diketahui terlebih dahulu apa tadi? Ini perimeternya seberapa? Adalah 16 cm. Kemudian yang diketahui lagi adalah length. Tadi length itu panjang. Length atau panjang adalah 6 cm. Yang ditanyakan adalah luas. Di sini yang ditanyakan areanya ya, atau area of rectangle atau luas. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan pertanyaan berikut? Ingat, luas itu panjang dikali lebar. Tetapi yang diketahui baru panjangnya saja. Kita lihat dari gambar, yang diketahui adalah panjangnya saja. Ini merupakan panjang.
atau kita singkat dengan P kecil, maka kita belum mengetahui lebarnya. Nah, cara kita menemukan lebar dari persegi panjang tersebut adalah dari perimeter. Baik, caranya yang pertama kita tulis lagi rumus keliling dari persegi panjang. Rumusnya adalah K sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Perhatikan baik-baik, rumusnya akan berubah menjadi P ditambah L, dia pindah menjadi ke kiri, sama dengan K pindah menjadi ke kanan atau kelilingnya dibagi 2. Oke, seperti ini. Kita tulis lagi P ditambah L sama dengan, tadi kelilingnya berapa? 16 dibagi 2, maka panjang ditambah lebarnya itu sama dengan berapa ini? 16 bagi 2? 8. Baik, setelah kita ketahui panjang ditambah lebarnya itu 8, berapa? Berarti 8 cm. Maka langkah selanjutnya kita tulis lagi panjang ditambah lebarnya itu tadi berapa? 8 cm. Terus yang diketahui apa di sini? Panjang. Panjang itu kita singkat dengan huruf P. Jadi 6 ditambah lebar sama dengan 8 cm. Kita cm-nya jangan ditulis dulu. Oke, sekarang kita tinggal menghitung lebarnya. Caranya lebar sama dengan 8, yang 6 ini pindah ruas ke kanan menjadi dikurangi 6, maka lebarnya itu sama dengan berapa ini? 2 cm. Oke, setelah kita ketahui lebarnya, maka kita sudah mendapatkan panjangnya 6 cm dan lebarnya 2 cm. Maka kita bisa menghitung luasnya karena panjang dan lebarnya sudah diketahui. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya 6 cm dan lebarnya adalah 2 cm. Maka luasnya adalah 12 cm. Ingat, terakhir harus ditambah angka 2 di atas. Maka hasilnya adalah 12 cm persegi.